Halo Sobat Pena, selamat datang di channel Pena Hitam, sebuah channel yang mencoba membahas teori-teori sisi gelap dari kehidupan manusia. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, like, komen, dan subscribe apabila kamu menyukainya. Nah Sobat, pernahkah kamu menonton film Doctor Strange? Dalam film tersebut ada sebuah adegan di mana ketika dirinya pertama kali bertemu dengan The Ancient One, namun karena kesombongannya, Doctor Strange menolak mentah-mentah pemahaman sang penyihir bahwa magic bisa menyembuhkan penyakitnya. Strange pun merendahkan ilmu spiritual dan kejiwaan dari sang cikal bakal yang akan menjadi gurunya itu. Lalu The Ancient One langsung mendorong dada Strange dan mengeluarkan roh dokter muda tersebut dari jasadnya. Nah, melihat fenomena itu, mari kita kembali ke dunia nyata. Doctor Strange hanyalah sebuah film keluaran Marvel Studio dan hanya sebuah karya fiksi. Dianggap tidak akan terjadi di dunia nyata. Namun, ternyata jauh sebelum film tersebut tayang, di Indonesia pemahaman soal keluar dan mengeluarkan roh dari jasad itu sudah lama berkembang. Kebanyakan orang yang meyakini pemahaman ini menyebutnya dengan Raga Sukma. Meraga Sukma dalam sistem keyakinan digambarkan sebagai sebuah kondisi terpisahnya antara tubuh fisik dan sukma atau roh manusia. Tapi tidak seperti orang mati, di mana tubuh fisik dalam kondisi tertidur. Proses meraga sukma bersifat sementara dalam kurun waktu tertentu dan sukma pelaku dapat kembali ke tubuh fisiknya ketika sudah dianggap selesai dalam urusannya. Keluarnya roh dari tubuh ini biasanya dilakukan untuk sebuah kepentingan tertentu seperti memasuki dimensi alam gaib, memasuki dimensi bangsa jin atau siluman, bahkan alam barzah atau dunia kematian, atau bahkan diyakini bisa menjadi sebuah media traveling atau keliling dunia ke tempat manapun yang pelaku inginkan. Seperti terjadi pada mitos Raden Kian Santang, yakni konon katanya beliau bisa melakukan ibadah haji namun jasadnya ada di Pajajaran, yakni di Jawa Barat. Nah, keilmuan soal meraga sukma ini banyak digunakan oleh mereka, para pelaku, untuk melakukan semacam perjalanan spiritual. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut fenomena ini, seperti raga sukma, ngerogo sukmo, dan rogo sukma. Nah, sebutan global tentang meraga sukma ini ternyata ada, yakni astral projection atau proyeksi astral. Nah, astral projection ini juga pernah dikenalkan dalam film Conjuring, yang bagian keluyuran di dunia iblisnya itu loh. Cuma lupa saya Conjuring bagian berapa. Nah, di Indonesia sendiri meraga sukma banyak berkembang dalam keilmuan spiritual, terutama di era Jawa kuno. Tradisi raga sukma bahkan menjadi semacam pemahaman yang disebut kejawen. Biasanya untuk mencapai kemampuan meraga sukma, pelaku atau penganut ilmu ini melakukan semacam ritual khusus seperti puasa, pantangan-pantangan lainnya, dan yang paling familiar adalah latihan meditasi atau seperti berdiam diri di tempat tertentu. Dalam tradisi kejawen, meraga sukma bertujuan untuk menjumpai sedulur papat atau sadar empat dan kelima pancer. Sedulur papat kelima pancer ini disebut sebagai entitas yang hidup di dimensi astral. Eksistensinya muncul berbarengan dengan lahirnya manusia, menjadi bagian dari kehidupan yang berfungsi sebagai roh pembimbing atau penjaga. Mungkin kebanyakan menyebutnya khodam atau apapun yang bersifat gaib. Simpelnya seperti ini. Ketika salah satu manusia lahir, dia akan lahir juga, ya ini sang khodam atau makhluk menjaga itu, sedulur papat yang diyakini oleh penganut kejawen. Nah, sedulur papat dan kelima pancer ini juga dianggap bisa diajak komunikasi dan bekerja sama. Nah, ilmu meraga sukma disebut ilmu tingkatan paling tinggi dalam hal kebatinan. Seseorang yang mampu melakukannya akan memiliki kesaktian yang luar biasa. Tak heran, biasanya kisah-kisah tokoh legenda di tanah Jawa akan dikaitkan dengan penguasaan ilmu ini. Dalam legenda Jawa, banyak tokoh yang dikaitkan dengan penguasaan ilmu ini. Namun di antara yang sangat familiar adalah kisah dari Sunan Kalijaga dan muridnya Ki Ageng Selo. Inilah yang kemudian membuat Ki Ageng Selo memiliki kemampuan tingkat tinggi berupa menaklukkan petir, dan ada banyak cerita lain terkait dengan meraga sukma. Nah, itu dia pembahasan mengenai raga sukma, Sobat Pena. Bila ada pertanyaan atau diskusi tentang sisi gelap lain, silahkan tulis di kolom komentar.
Saya pamit undur diri dan terima kasih.